Tiga. Oke lor, semangat pagi alias selamat sore. Assalamualaikum, rahayu. Pada kesempatan yang bahagia ini, langit cerah didukung oleh suasana yang sejuk di atas perbukitan tapaan Empu Santi Bodro yang ada di gugusan pegunungan Gunung Kendil. Ya, Gunung Kendil nggih. Niki masuk geografi wilayah Desa Warugunung, Kecamatan Lasem dulu, Kabupaten Rembang dulu, sebelum sekarang masuk ke Kecamatan Pancur. Jadi ini di perbatasan antara Lasem dan Kecamatan Pancur. Bersama narasumber kita, teman dan bincang-bincang kita biar tidak kepaten obor mengenai sejarah lokal kita, bahkan sudah masuk ke sejarah Nusantara dari keluarga Bre Lasem. Jadi Lasem ini dulu kala di era Majapahit menjadi kerajaan di bawah kerajaan Majapahit, betul ya? Betul. Yang dikerajai oleh sepupu dari Prabu Hayam Wuruk, Raja Majapahit yang keempat. Kan gitu kan? Oke, kita bincang-bincang, kita teruskan bersama Mas Danang Swastika, termasuk salah satu pemerhati sejarah Lasem khususnya, dan teman-teman yang ada hadir di sini ikut mangayu bagio, nguri-nguri budaya, dan ikut nguri-nguri sejarah Lasem. Kita sebagai orang Lasem, kita tahu persis di tempat kita ini termasuk kota tua, kota lama, juga termasuk salah satu tempat ini termasuk masuk kawasan Pegunungan Kendeng Lor, Iya, Pengedeng Utara. Oke Mas Danang, ini sampean mungkin sudah pernah jelajah ke sana-sana. Sejarah kita ini termasuk sejarah Lasem, dan letak kerajaan Lasem pertama yang diratoni oleh Dewi Indu Purnomangkulan bersama sang suami tercinta namanya Pangeran Rajasa Wardhana, yang abulayone dimakamkan di Candi Malat, Desa Lowah dulu, mas sekarang Desa Goa nggih. Masuk Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang. Dan tempat kita ini kebetulan kita ada di atas bukit di tapaan Empu Santi Bodro, gitu nggih. Santi Bodro itu salah satu Bre Lasem yang ada makamnya ada di sini. Pripun mengenai Dewi Indu, runtute pripun niku? Iya. Niku pripun? Dewi Indu terus mungkin nurunake sinten ngoten. Pripun Mas Danang? Ya memang kalau berbicara tentang sejarah Lasem, di situ itu ada sejarah yang sangat besar. Nah, jadi Lasem itu memiliki 4 ikon. Yang pertama Lasem Kota Sejarah, Lasem Kota Santri, Lasem Kota Tua, dan Lasem Kota Badek. Terus sekarang di Lasem Kota Pusaka nih kok nggih. Nah, itu nanti dapat predikat dari pemerintahan pusat. Nah, yang pertama kenapa Lasem dikatakan kota sejarah? Karena di Lasem itu memiliki banyak peninggalan-peninggalan sejarah yang masih utuh, baik dari era prasejarah, era klasik itu era Hindu-Buddha, Mbak. Terus era kolonial, era Islam, hingga era kemerdekaan. Semuanya ada situs sejarahnya. Terus kenapa Lasem dikatakan kota santri? Karena banyak pondok pesantren di kota Lasem, baik di tiap-tiap desa, yang sangat termasyhur keilmuannya, hingga banyak santri-santri dari luar kota Lasem, baik dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan sampai ke luar pulau ya, Nusantara ya. Iya. Nyecep ngilmu di pondok pesantren Lasem. Terus yang ketiga, kenapa Lasem dikatakan kota tua? Karena banyak bangunan-bangunan yang berarsitektur yang sangat tua, baik arsitektur Cina, arsitektur Hindis, arsitektur Joglo, Eropa, yang masih ada sampai hari ini, yang terjaga, masih dilestarikan.
Udah Terus masuk cagar budaya ya, Mas, ya? ya sudah masuk cagar budaya. Terus Mhm, yang keempat Lasem Kota Batik. mhm. Nah, ini juga menjadi satu ikon bahwa, di Lasem sendiri, karya seni atau hastakarya kerajinan batik tulis itu dari dahulu hingga sekarang masih lestari. Mmm, Nah, justru, eee, menjadi kebanggaan bagi Lasem dan juga masa nggih, Indonesia memiliki produk-produk hastakarya yang masih lestari. mmm, Itu, karena kenapa lestari? Karena memang ditulis dengan tangan batik kan ya, batik tulis. tulis, Tapi kan nuwun sewu, tidak sadurunge cap. masuk itu kan Mhm. ada asal-usulnya batik kerajinan batik Lasem ini kan ada yang membawa. Mhm. Itu katanya dulu itu Mhm. kan ada Putri Binangti, iya. Iya. Niku runtutane gimana, Mas? Iya, Pripun niku? iya. Ya, sebelum nanti saya bercerita tentang, Batik. sejarah Nggih tentang nggih. batik, Nggih nggih. kita kupas dulu, Dewindu. eee, yang prasejarah dulu, Iya Mbak, iya. ya, yang prasejarah. Nggih nggih. Jadi, prasejarah yang ada di Bumi Lasem ini, Nggih. ada beberapa situs, Mhm. baik yang di tepian pantai, Heeh. hingga yang di lembah maupun di atas gunung. Geografisnya berarti Iya, mendukung ya? iya sangat Lembah, mendukung. gunung, dan pantai. Pantai, Nah, ya. oke oke. Nah, karena apa? Karena, Lasem itu, menjadi tempat persilangan budaya, karena Mhm. memang laut itu menjadi jalur, Transportasi transportasi. lalu lintas Nah, zaman dulu. zaman dahulu. Mhm. Nah, situs yang di Leran, Mbak, itu kan ditemukan rangka manusia ras Austronesia Mmm. tahun 650 sebelum Sebelum Masehi. Masehi. Itu 2013, penelitian dari Balai Arkeologi, Jogja, Yogyakarta. Yogyakarta. Mhm. Terus yang di Pelawangan, Pelawangan, Kragan. Kragan, Mhm. itu juga, kubur tempayan. Mmm. Kalau di Indonesia, kalau di Jawa, itu Nggih. hanya ada 4 tempat, Mbak. Oh, Pertama Anyer, nah Jawa Anyer, Barat, Jawa Barat. Sekarang terus ikut Banten ya? ya ikut Banten, Mhm. Pelawangan, Kragan, Kragan, Rembang, Rembang, terus, Gilimanuk, Bali, Bali. ya, Ah. terus Melolo, NTT. Oh. Nah Nah, ini menandakan bahwa persebaran manusia ras Austronesia yang dari Taiwan atau Pulau Formosa waktu itu, Mhm. sudah masuk ke, pantai utara Jawa yang Mhm. mendiami, eee, pantai-pantai lah gitulah ya, Mhm yang mhm. nantinya mereka akan, beranak pinak, terjadi akulturasi budaya baik perkawinan maupun tata kehidupan yang lain. Nggih nggih. Terus yang di atas gunung, itu ada dolmen. Domain niku apa? Dolmen itu batu altar, Mbak, gitu. Oh, Nah, ada juga ya? ada, Tempatnya teng pundi, Mas, niki? itu ada di Gunung Punjul, Desa Warugunung, Kecamatan Pancur, Oh, Rembang. dulu ikut Kecamatan Lasem Ya, ya? Nuwun sewu, Pak sinten niki? Pak 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 Wisnu. Wisnu, kersane cagake semende, Pak. Niki cagake ulag-ulig. Sampeyan Nah, ke sini juga gabung ke sini enggak, Pak? Niki kersane Mas Mas kameramen iya, kersane duduk senden. sende di situ. Mhm, Ngene. mhm. Nggih, terus terus terus. Amit lho nggih. Nah, Mriki juga ndak apa-apa sampean. terus Mhm. ada dolmen yang di, Bonang, Bonang ya Lasem. di belakang Pasuruan Bonang itu juga ada dolmen. Dolmen itu apa, Mas? Dolmen itu sebenarnya altar, altar Pamujan. Altar Mmm. Pamujan era prasejarah. Biasanya dolmen itu, diletakkan di puncak Punden Berundak, Oh, gitu loh. gitu. Nah, jadi Punden Berundak ini kan salah satu ciri, eee, kebudayaan prasejarah. Oh, Nah, berarti di belakang Pasujutan Sunan Bonang yang iya, ada di pinggir Pantura itu ya? iya betul, itu Mhm. dolmen. Terus Terus nuwun sewu, yang di sini, yang di Gunung Punjul itu juga batu altar juga itu? iya, heeh, walaupun, batunya ndak rata loh, Mbak. Mhm mhm. Cuma kan, Di bawah pohon besar itu, iya pohon betul, terembesi atau heeh. pohon meh orang sini Iya, nggih. Trembesi, heeh. Mhm. Terus juga ditemukan, goa-goa hunian, banyak sekali. Gua-gua hunian, Iya, termasuk sepanjang sini itu juga ya ya? iya betul, di Gunungan Lasem ini banyak sekali. Nah Mmm. terus, eee, perkembangan prasejarah ini dari waktu ke waktu, masuklah peradaban-peradaban baru Mhm. dan juga memang terjadi, perubahan zaman yang sangat dinamis. Nggih, Nah, terus jejak-jejak yang ditinggalkan itu juga, mengindikasikan bahwa pada era klasik, era era-era klasik. kerajaan
baik itu Era Singosari atau Mhm. Majapahit. Mhm. Nah, itu sangat kental sekali di Lasem. Nah, Mmm. salah satunya adalah Candi Malat. Yang ada Nah, di Desa Goa yang ada di itu, Desa Goa. masuk Nah, Kecamatan Lasem dia juga? masuk Kecamatan Lasem. Mmm. Itu, yang diperebutkan di situ adalah Dwi Tendu Dewi atau Dewi Indu Purnama Wulan ya? atau Bri Lasem I Mhm. yang juga sepupu dari Hayam Wuruk yang Raja Majapahit yang keempat? dinobatkan Heeh. menjadi Ratu Lasem pada tahun 1351 Masehi. Masehi. Nah, itu. Bersama suaminya ya? Ya, suaminya itu kan, Pangeran Raja Sawardana beri 5 tahun. Beri 5 tahun, 5 Oh tahun ya, sekarang masuk wilayah wilayah Bojonegoro. Bojonegoro, Heeh. Padangan, Cepu Ya, itu ya? Kan itu sekitar ada itu, kali heeh. besar itu toh, Mas? Betul, heeh. Oh, di situ Mhm. ya? Nah, yang luar biasanya di Lasem itu pada waktu, Bri Lasem, menjabat menjadi ratu, Lasem. batas wilayahnya itu, Mbak, Mhm. sebelah timur Nggih. itu Sungai Sedayu. Gresik? Oh, Iya. Sungai Sedayu Gresik. Untuk wilayah selatan itu hingga Pacitan. Pacitan Nah juga ikut Jawa Timur nah. juga? Nah, untuk sebelah barat itu berbatasan dengan Kerajaan Pajang. Kalau sekarang kan Boyolali, Solotigo itu. Mmm. Nah, gitu. Terus sebelah barat? Sebelah barat, Alas Roban atau? Alas Roban, sekitar itulah, Mbak. Oh, itu Iya. masuk Kadipaten Heeh. Kerajaan Lasem Iya, di bawah heeh. Kerajaan Majapahit. Nah, ternyata Kerajaan Lasem itu di masa Dewi Indu Nggih. merupakan salah satu kerajaan vassal yang tergabung dalam Bathara Saptaprabu atau Oh. 7 Dewan Pertimbangan Agung. Oh, cara sekarang itu negara federasi ya? Iya, Pusatnya di Mojokerto, di Mojokerto, di Trowulan. Trowulan. Jadi Lasem itu juga menjadi bagian utama. Mhm mhm. Jadi untuk, menyuplai untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan kebijakan kepada raja utama Hayam Wuruk, Kerajaan gitu loh. pusat, Nah, nah nah Majapahit. selain itu, Kerajaan Lasem ini juga dijadikan benteng dari sisi barat dari Majapahit. Nah, Oh, gitu. kalau nanti ada serangan dari wilayah Wilayah barat. barat. Karena di Nah, sini, di sepanjang pinggir pantai Pantura, Lasem, Rembang ini kan namanya ada apa, enggak pelabuhan ya, apa nek mhm, ngaran iku, Pangkalan Angkatan Pangkalan Laut ya ya. cara saiki ya? Nah, yang luar biasanya lagi, Mhm. pada masa, Bri Lasem itu, Nggih, Lasem itu sudah komplit, Mbak. Artinya memiliki 2 pelabuhan besar. yang satu, Yang pertama pelabuhan Regol Bonang. Regol Bangun Bonang, Iya, itu kan pelabuhan untuk perdagangan. berniaga, Terus pelabuhan Kiringan. Kiringan juga Ya, masuk Lasem ya? nah masuk ya Lasem. Mhm, Itu yang difungsikan untuk pangkalan armada laut Kerajaan Lasem. di era itu, Nah, makanya di situ juga ada situs Katumenggungan. Ya, Katemenggungan. Lah gitu. mengenai nuwun sewu, mengenai, pangkat Laksamana atau apa, Dampuawang ya dulu ya, Mhm. itu diantaranya yang pertama katanya garwane Dewi Indu Ya, Purnamawulan iku heeh, Pangeran Raja Raja Sana, ya, Sawardana seorang juga Dampuawang. seorang Dampuawang. Jadi Iya, Dampuawang itu bukan nama orang, tetapi cara sanu pangkat apa gelar Mas? gelar. Gelar Iya, ya, gelar. gelar. Cara saiki Laksamana tah Iya, apa ya cara gelar, ngoten? ahli dalam pelayaran. Karena waktu itu, Mbak, seorang pelayar nahkoda Mhm kapal itu mhm harus memiliki kriteria-kriteria, keilmuan-keilmuan. mhm Baik, ilmu perbintangan mhm. untuk mengetahui tata letak musim dan lain sebagainya maupun, arah angin, gitu loh, Karena sip, menarik sekali Lur. Jadi di Kerajaan Majapahit di antara Lasem itu kan masuk Kerajaan Majapahit, mhm, berarti di Kerajaan Majapahit itu ada di kalau dari laut pedalaman di Mojokerto kan, iya, berarti di situ di pinggir-pinggir Pantura itu di pinggir-pinggir Pantura sekarang di pinggir laut utara ini mhm, apa jadi patroli laut itu sudah ada pada mhm, waktu itu dengan jungjung ya nek ngarani ya. betul, heeh, Jungjung junjung. kapal-kapal angkatan laut dari Majapahit itu diantaranya pos paling barat sini termasuk, masuk Kecamatan Lasem itu di Pantai Regol, Mhm, Bonang Binangun itu mhm. termasuk, bandara apa itu, nganggo niaga apa tadi? Iya perdagangan untuk perdagangan, Mbak, Niaga dan di niaga Kiringan sendiri untuk untuk armada laut, armada laut. Terus Dewi Indu Purnamawulan itu berarti tempat kerajaannya kan ada di sekitar alun-alun Lasem itu ya, iya, masjid. heeh heeh. Itu Raja Lasem pertama lah, Raja Lasem yang kedua diteruskan? Nah,
Raja Lasem kedua itu nanti dilanjutkan Putranya? putrinya yang bernama Sang Ahayu, Oh Nagari Wardani, gitu oh loh. kedudukan juga di situ? Ya di Lasem. Nah, untuk pusat keratonannya Mhm itu kan di pusat kota Lasem, mhm. sebelah timur alun-alun yang sekarang menjadi panti asuhan Oh Marganingsih. di sekitar Nah, situ. nah itu kan satu komplek Mbak, besar nanti Mhm sampai ke mhm mhm timur, mhm. sampai Sumber Girang itu. Masuk desa Sumber Nah Girang. nah makanya ada Keranggan. Mhm. Keranggan itu kan sebenarnya tempat para pengawal kerajaan, Oh, Karonggo gitu loh. Karonggo. Nah terus ada, istilahnya yang membawahi, apa ya, rumah tangga istana. Oh ngono. Nah itu di Demungan, Demungan. Demungan. Oh, desa Nah, Dukuh Demungan ya? Dukun Demungan. Nah, Mhm. itu yang bertanggung jawab tentang rumah tangga istana. Mhm Jadi mhm. kebersihan, terus, melayani raja dan, para istana, seperti Mhm. itu. Terus yang sebelah timur, utaranya, yang sekarang menjadi, Desa. SMA Lasem Oh, atau MAN lah ya, iya itu itu adalah masuk desa Kepatihan, Ngemplak. ya, Oh itu kan berarti di situ ada Kepatihan. Patihan sampai Ya, sekarang itu? Kepatihan. Nah, sementara yang di Dorokandang itu ada Kanuruhan, Hmm. yang sekarang menjadi Narukan. Itu Oh. istilahnya kalau sekarang itu Departemen Penerangan, nah itu Oh, loh. Kanuruan itu Nah, Departemen iya Penerangan. gitu. Terus setelah niki kalau menyimak buku, Babad Carita Lasem, Mbah siapa yang nulis itu Mbah Guru Mbah ya? Guru ya. Itu setelah Raja Lasem pertama, kedua, yang Raja Lasem ketiga siapa Mas? Bernama siapa? Nah, kalau yang ketiga itu Kusumawardhani. Nah, Kusumawardhani itu kalau ndak salah, putrinya Hayam Wuruk, gitu loh. Oh malah gitu nggih? Iya, putrinya Hayam Oh Wuruk. berarti Badronolo, Badrowardono itu? Nah, setelah, redupnya Majapahit, Mhm, redup pula, mhm, berubah pula status, pemerintahan Kerajaan Lasem. mhm, Nah, waktu itu setelah, Majapahit mulai surut, mhm. kerajaan itu disatukan di Matahun. Mau tahu tadi, Ya, nah ikut-ikut status kerajaan berubah menjadi kadipaten. oh gitu. Nah, disitulah situlah, adipatinya adalah Badrawardana. Oh, Badrawardana itu Nah, sudah adipati ya? adipati, Adipati itu setingkat provinsi sekarang seprovinsi, ya? ya Bukan heeh, setingkat kabupaten, tapi setingkat provinsi. Setelah iya. Badrawardana Nah, Badrawardana memiliki putra bernama Wijayabadra. mhm, Nah, Wijayabadra memiliki putra bernama Badranala yang nanti menikah dengan, wanita Campa. Lahirlah 2 orang putra, namanya Binangti ya, nganu namanya istrinya? Yang Binangti, di pemakamannya di di Pasujutan, Pasujutan. Sunan Bonang Nah, Lasem itu. dari pernikahan itu lahir Nggih? 2 putra, Pangeran Wirabajra dan Pangeran Santibadra. Oh, berarti punya Nah putra 2. nah nah ada satu sejarah yang juga sangat besar, Mbak, Mhm pada mhm. era Adipati Wijayabadra, gitu Oh, loh. gitu. Jadi kakeknya yang Santibadra, Yang dimakamkan yang di sini, dikebumikan di iya di sini, sini. ya. Jadi pada masa Adipati Wijayabadra itu ada satu kunjungan, kenegaraan dari Laksamana Chengho, Mbak, Oh, nggih. tahun 1412 Masehi. Karena yang katanya gini, kalau kita menilai dari sejarah, dari referensi Profesor Sanyoto itu Mhm. Laksamana Chengho itu kan mengunjungi Nusantara, itu kan tidak hanya satu 2 Iya, kali, kan tujuh beberapa kali kali. 7 kali. Di antaranya sampai ke Ya, Lasem salah satunya sini. ke Lasem, Oh, gitu gitu. loh. Berarti dari Dewi Ndu Purnomo Wulan kalau menurut buku Babad Carita Lasem yang ditulis Mbah Mhm, Guru itu, setelah Dewi Ndu Purnomo Wulan terus Dewi Purnomo Wulan mangkat, mhm, meninggal, wafat, terus setelah penggantinya namanya Mbah eee, ini Nagari Wardani, Nagari Wardari, Kusumawardani, terus setelah itu, ada Pandan Salas. oh sampai situ ya. Iya, sampai Nah yang situ. tertulis di nggone Bodrowardono dan sebagainya itu, Mas? Nah, itu kan tadi setelah, eee, bentuk pemerintahan sudah mulai berubah karena memang kondisi global Majapahit, mengalami Politik ya? keruntuhan, ya Ya, akhirnya, status Lasem sudah Lasem berubah, menjadi dari kerajaan di kadipaten, bawah Majapahit menjadi di kadipaten. kadipaten, gitu. Terus, nuwun sewu, saya kemarin kan saya pernah kunjung ke makame Mbah Wiro Bojro Ya, utawa, apa jenenge Mbah Brawut. Ya mhm, bener,
itu Mbah beliau Brawa. punya putra satu bernama Pangeran Wironegoro Ah, yang menikah dengan Nyi Ageng Maloka, mhm. makomnya yang ada di Pantai Di Cipto Resmi, iya sekarang ikut Gedong, iya Mas? iya, Gedong. Gedong ikut mesok Iku Caruban, ikut Caruban, berarti ikut Desa Gedong. Gedong Mulyo, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang. Ini menarik Lur, karena makom beliau ini di pinggir pantai. Pantainya sangat indah, monggo yang mau mengunjungi cukup bersih. Saya kemarin sudah ke sana. Distribusinya cukup murah meriah Mhm. untuk para wisatawan domestik maupun wisata mancanegara. Satu kendaraan roda 2 hanya dipungut Rp5.000. Termasuk murah loh Mas ya. Murah ya, Kalau untuk rombongan bis dan roda 4 mungkin ada mhm. 10.000 atau 25.000, itu Mhm, urusannya yang mengelola wisata mhm. situ. Jadi yang menarik itu Lasem salah satu kota lama, terusan kota kota batik, Kota santri, kota santri, sekarang kota sejarah, kota sejarah, dan sejarah Lasem ini kalau digali tidak akan habis mhm, karena peninggalan-peninggalan dari orang-orang dahulu, leluhur-leluhur kita ini sangat banyak, di mhm, antara di atas pegunungan Lasem, mhm. sepanjang pegunungan Lasem ini, nah yang namanya Gunung Argosoko ya, Ah, yang punya puncak namanya Puncak Argopuro. Argopuro yang di atas permukaan laut 806 meter Mhm. ya. Iya, dan Nggih, lagi gini nggih Mbah, nggih, eee, kebesaran Lasem nggih, itu harus dilihat langsung di lapangan. iya betul. Nah, karena apa? Karena, eee, seluas tanah membentang ini Mhm. semuanya ada peninggalan-peninggalan, Mbah. Oh nggih Nah, nggih nggih. jadi, rekan-rekan yang mungkin dari luar Lasem yang tertarik Atau dengan orang Lasem yang di luar Lasem, heeh, punya hubungan darah Lasem, heeh, itu banyak sekali yang mhm, domisili di luar pulau, benar, ada yang di Bali, mhm, ada yang di Kalimantan, Sumatera, dimanapun tempat atau di sekitar Pulau Jawa ini, mhm, Lasem itu termasuk kota tua, berarti leluhur sampeyan yang ada di Lasem itu mhm. dikunjungi, cara Betul, gambaran napak tilas, harus ya datang ke napak Lasem. tilas. Nah, Berarti jadi sampean hanya lewat YouTube atau lihat nganu, kalau sampean langsung ke sini sendiri kan tempatnya indah, karena Lasem ini dikelilingi oleh pegunungan kecil-kecil ini, tapi pegunungan Lasem ini namanya Gunung Argosoko tadi, dan makam-makam Bre Lasem ini sejarahnya gimana ya? Kok mboten sama kayak dibangun kayak ning nggone Imogiri komplek pemakaman raja, tapi kok ada yang dimakamkan di Bukit Loh Gading, Sriombo, Pangeran Wironegoro, mhm, terus Mbah Wirobojro dimakamkan di pinggir Kali Keben, mhm, terus nganu Simbah Silogati yang ada dimakamkan di Desa Ceriwe, ya mhm. terus yang ada di Bedok itu Ya, Pangeran Sontowiro, Sontowiro, berarti putra putra ketiga, heeh, dari Mbah Mbah Santibodro, Santi Bodro ini putranya 10, iya. 10 ya. Nomor satu siapa Mas? Nomor satu itu kan Pangeran Santipuspa, Yang yang dimakamkan menjadi Dang Puawang di di Caruban, Caruban heeh, Lasem. Dimakamkan di situ di nggih? situ. Nggih, terus yang kedua Terus yang kedua itu kan, Silastuti, Putri Silastuti. Silastuti yang menikah dengan Bri Mataun, Oh, Bojonegoro, 4 tahun. yang nanti menurunkan, Joko Tingkir, Oh, gitu nggih. heeh. Terus yang Terus ketiga yang ketiga Pangeran Sontowiro yang menjadi Demang Bedok oh, di Medok masuk, Pamotan, sekarang masuk Kecamatan Pamotan, Pamotan, tapi masuk Kabupaten Rembang heeh. juga, nggih. Terus Terus yang keempat itu ada Putri Sulantari yang menikah dengan, Ki Ageng Demang Pamot, Demang Pamot, Tumenggung Pamot, Temanggung ya Pamot yang masuk Pamotan, nah, Pamotan niku ya? ya Pamotan. Hmm, Terus ada lagi, eee, Sulanjari. mhm. Sulanjari ini yang menikah dengan Demang Ngatoko yang ada di Bulu Sulang sana, Bulu Bulu Sulang, Rembang ya. terus Terus ada lagi Pangeran Santidarmo itu yang ada makamnya di Bakaran, Juwana, Bakaran Juwana. yang nanti menurunkan penggede-penggede yang ada di Juwana. Juwana ikut ke Kabupaten Pati. Pati, Kabupaten Pati niku heeh. sebelah barat Kabupaten Ya Rembang. kalau orang sana itu menamakan, Dalang Soponyono, Mbak. Oh, Ya. Dalang Sapa Nyono niku. Terus Terus ya yang berikutnya ada,
Putri Sirorukmi. Itu yang? Yang menikah dengan Demang Ngadem, Oh, Demang Ngadem, Rembang, Ngadem ikut ya. Rembang, terus? Terus yang berikutnya itu ada Pangeran Santiyogo. Yang domisilinya? Yang ada sekarang di makam di Kiringan, Mbak. Oh, di Timur pom bensin timur pom Punjulharjo. bensin Punjulharjo Iya. itu, ada pohonnya besar Iya, itu. beliau juga, Mmm, Bapak Patol Rembang sebenarnya. Beliau terus? yang membantu Pangeran Santipospo dalam ngurusi kapal-kapal itu. Terus? Terus yang berikutnya ada Putri Silogati yang menikah dengan, Lurah Sutisna yang ada di Ceriwik. Di Ceriwik, desa Nah, gitu, yang Ceriwik. nanti melahirkan banyaklah, penggede-penggede yang ada di sana. Penggede-penggede, Terus nggih. yang terakhir itu Pangeran Santikusuma. Santi Nah, Kusumo. pada umur 19 tahun, mengaji, belajar agama Islam di Tuban, di kakeknya Syekh Hasyari Bejagung. Jagung, Setelah beliau tamat, diberi nama baru Raden Mas Syahid. Raden Mas Sahid. Ya, Oh, nah berarti putrine Mbah Sunan Bejagung dinikahi oleh Pangeran Pangeran Santibodro. Santibodro yang dimakamkan di Iya, sini, di Bukit mhm. Tapaan Empu Santibodro, sekarang masuk di gagasan gugusan Gunung Kendil, ya. Ya. Nah, terus, setelah beliau selesai, belajar agama dari Tuban, Nggih. kembali ke Lasem, sharing keilmuan dengan ayahanda, gitu Mmm, loh. Nah, akhirnya, Eyang Santi Badra pun memberikan penjelasan bahwa ini zaman sudah mulai berubah mhm, dan yang harus dijogo, istilahnya Kali Yuga. Jadi mmm, zaman ini adalah zaman-zaman Kali Yuga, zaman perubahan di mana orang-orang mulai masuk agama Islam. dia Nah, agama Rasul, agama nah, Rasul iya, gitu loh. Sunan. Nah, akhirnya lama-kelamaan nama ini menjadi Kalijogo itu. Dadi jejuluk sing Sunan Jogo, Kalijogo. Terus nuwun ya. sewu, yang ada di Sambeng itu ada makamnya, Panji Margono. Panji Iku Margono. termasuk salah satu, panglima atau senopati pada Perang Kuning. Iya, heeh. Yang Perang Kuning itu lokasinya ada di masuk Juwana ya. Ya, Itu pripun mengulas sejarah heeh. Panji Margono, Raden Panji Margono itu? Nah, Raden Panji Margono itu kan putra dari Tejokusumo V Oh, yang tidak mau menjaga. menjadi adipati, gitu loh. Oh. Makanya pada era itu, yang menjadi adipati Lasem itu seorang Cina Muslim yang bernama Wi Engkiat, itu Oh, loh. siapa? Wi Engkiat, Oh, gitu. gitu loh. Beliau juga seorang saudagar, gitu loh, Mmm. punya kapal banyaklah, gitu loh. Nah, terus pada waktu huru-hara atau Perang Kuning, Perang Lasem yang berawal dari Batavia dan berakhir di Lasem, Mhm, pertempuran ini kan wah sangat luar biasa, menguras energi, menguras waktu. Dari tahun 1742, mhm. Raden Panji ini sudah menjadi pimpinan Laskar Gabungan, Oh, Laskar gitu. Tionghoa, Laskar Santri dan sebagainya. Dia menggerakkan seluruh, istilahnya laskar-laskar dari seluruh, Dari elemen iya yang penjuru, nganu gepuk perang betul, musuh heeh, karo pemerintahan Walanda, Walanda. bahasane kan gitu. Nah, ada satu, pertempuran yang sangat heroik di mana, tokoh-tokoh Lasem termasuk Raden Panji ini mampu membumi hanguskan Tangsi Company yang ada di Magersari Rembang, Magersari yang Rembang. akhirnya itu tanggal 27 Juli 1742 kalau tidak salah, Mhm, yang mhm. nantinya menjadi hari jadi Kabupaten Rembang itu loh, Mbak. Oh, sekarang Nah ini. Terus nah terus? setelah mampu membumi hanguskan Tangsi militer company yang di Magersari, Mhm. melanjutkan, penyerangan yang Tangsi yang ada di Juwana. Juwana. Nah, ternyata mengalami kegagalan, Kegagalan. nah karena memang kalah persenjataan. Oh, itu apa ada Nah runtute dengan makam yang di pinggir Pantura, kiringan namanya Mbah Galio atau nah Mbah itu Dandang. loh, Itu betul. itu itu pernah apa nih Mas niku sama Mbah Raden Panji Nah, Margono itu? Ki Galia itu kan sebenarnya pengawal gitu loh, Oh, ya Ponokawan ya? ya abdi-abdi Abdi dalam lah dalem lah, dia, ya. nggih, Jadi di kemanapun Raden Panji Margono. pergi, Ki Mhm, Galia selalu mengawal. mmm. Nah, Hanya orang satu toh? ya hanya satu, Nah, gitu yang loh. dimakamkan di Panji Margono itu kan sebelahnya ada makam lagi itu. Nah itu kan Ki Mursodo. Ki Mursodo itu Ki siapa? Mursodo itu kan juga orang kepercayaan Raden Panji yang Panji ditugasi Margono itu ya, tadi. untuk ditugasi untuk membubak kawasan
baru Sambong ini menjadi pemukiman dan pertanian, gitu Oh, loh. gitu. Beda Berarti penugasan. berarti beda bahasan di antarane Bre Lasem itu kan yang berjuluk Bre Lasem itu keturunannya biasanya ada nama depannya ada Panji ya, Iya, termasuk heeh, Mbah Panji, Panji Sumiler itu katanya putranya Mbah Pangeran mhm, Pangeran Wigit Kajuran atau mhm, Pangeran apa, mhm. Pangeran Wigit, Raden Wigit, Wigit ya, Raden Mas Wigit. Wingit, Oh, Raden Mas Wingit. Berarti mhm. beliau ini, cucu dari Tejokusumo I? Enggak? Ra Raden Mas Wingit, Kan Wigit dan Wingit itu loh, heeh, itu termasuk cucu atau cucu dari Tejokusumo I yang dimakamkan di di belakang belakang masjid. Masjid Jami Iya, Lasem. betul. Terus itu berarti Raden Mas Wigit yang menjadi Tejokusumo II Ya, ikut Tejokusumo II itu kakake kan anak dari Mbah Serimpet atau Tejokusumo I I, yang ditugasi iya, untuk ke, Mataram. Jogja Oh, Mataram. katanya diambil menantu, Nah, kata kan kan semua semua Bre Lasem makamnya kan ada di sekitar Lasem mhm, gini. mhm. Kecuali satu itu yang saya cari berarti di sana ya, Mas? Iya, di Giriloyo Menurut istilahnya. buku Buku itu catatan sejarah ya, Lasem. mhm. Berarti kalau Tijokusumo 3, 4, 5 5 itu ada ada di di Merangkal, Dukuh Berangkal masuk desa Jolotundo, Jolotundo mhm, di Kecamatan Lasem sekarang mhm, ini. Oke, menarik sekali loh pengupasan dari cerita atau sejarah Babat Lasem atau dari yang sudah diceritakan oleh Mas Danang tadi. Untuk season pertama kita akhiri karena kita tidak akan habisnya mengulas dengan peninggalan-peninggalan yang ada di Kecamatan Lasem sekarang masuk Kabupaten Rembang. Untuk lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali. Di lain kesempatan semoga Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala memberi kita keberkahan dengan sejarah yang terungkap dan tertulis di perpustakaan kabupaten maupun di provinsi. mhm. Oke, kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.